Cek, cek, cek.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita telah memasuki Minggu Quasimodogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu murni. Kita diajak untuk senantiasa merindukan makan rohani kita melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dialah Tuhan yang telah menebus kita dari hukuman dosa, iblis dan maut, dan melahirkan kita dalam hidup yang terang. Topik minggu kita hari ini mengatakan membangun persekutuan yang saling mengasihi, yang mengajak kita supaya senantiasa melihat potensi yang ada pada kita untuk saling mengasihi dalam persekutuan di rumah, di masyarakat, dan di gerejanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, 3, dan 4, dan pada ayat keempat kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita
dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasi-Modogeniti ini tertulis dalam Hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami,
agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Quasimodogeniti ini tertulis dalam Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Kita akan membacanya secara responsoria. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 2 dan 3. Hujan
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kita, kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik minggu, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, telah meninggal dunia Inang Nyonya Sihoming Boru Marpaung atau Heti Boru Marpaung, umur 80 tahun, 1 bulan, 28 hari. Lahir tanggal 10 Februari 1941, meninggal tanggal 7 April 2021. Alamat Cilenek Indah Gang 6, nomor 25, dari sektor 3, Paniroy Situa STM Boru Siregar. Dan jenazah telah dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 di TPU Gunung Gadung Bogor. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, jemaat yang tambah atau jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat kita, keluarga Ricardo Hutapea, Koni Angelina Boru Simanjuntak, dengan 1 orang anak laki-laki, dengan alamat Kampung Munjul nomor 5, RT 03, RW 05, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor. Masuk ke sektor 3 dengan Paniroy Situa HBS Simanjuntak. Mereka terdaftar dengan nomor register atau NIK 347. Dimohon untuk keluarga yang baru agar dapat berdiri supaya dikenal jemaat. Terima kasih. Yang keempat, ibadah pertanggihan secara live streaming. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggihan sektor secara onsite dan live streaming di Gereja HKBP Bincarung untuk sektor 2 dan sektor 4. Diharapkan supaya jemaat dapat hadir di gereja. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Ulauni Apostel Tolu ayat 12 1 ayat 10 sia
dengan topik Mengulu di Bagasan Holong ni Debata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kelima, perayaan Paskarena. Remaja dan Oposisi Bulung akan merayakan Paskah pada hari ini Minggu, tanggal 11 dan 18 April 2021, jam 12 sampai dengan selesai, bertempat di gereja ini dengan tema, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan catatan, pada tanggal 11 April diadakan perlombaan, band kelompok, video prokes, dan lomba seru-seruan yang dikumpulkan pada tanggal 17 April 2021 dan pada tanggal 18 April 2021 pengumuman pemenang dan mencari telur sekaligus menjadi pesta puncak perayaan Paskarena. Diharapkan semua anggota remaja dan Oposisi Bulung dapat mengikuti kegiatan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keenam, Konpen Pangula Nagok Tiki. Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 akan berangkat kedua amang pendeta kita ke Konpen Pangulana Nagok Tiki yang diadakan di HKBP Depok 2. Semoga semua acara dapat berlangsung dengan baik dan mereka selalu disertai dalam perjalanan pulang ke Bogor. Yang ketujuh, calon Sintua. Mulai hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021, sudah menjadi calon Sintua Amang Hendron Hutapea Borusitorus dari sektor 4, lahir tanggal 4 Januari 1968 dengan usia 53 tahun. Kami ucapkan selamat datang, selamat belajar, dan selamat melayani. Yang kedelapan, database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan Perhado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paniroy kita akan menghubungi kita masing-masing untuk pemutakhiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi data, tanggal lahir, baptis, CD, menikah, golongan darah, pekerjaan, NIK, KTP, dan lain-lain. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, Poti Parasian gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Gereja kita telah meletakkan di pintu depan gereja Poti Parasian gerakan Rp1.000 untuk mendukung pendanaan dana pensiun HKBP. Untuk itu, mari berikan dengan penuh syukur dan semoga dana pensiun HKBP dapat berjalan dengan baik ke depannya. Dan bagi jemaat yang mau menyumbang dapat memberikan sumbangan melalui gereja atau ke rekening pensiun dengan men-scan barcode yang sudah ada di Poti Parasian. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode tanggal 11 April 2021 sampai dengan 17 April 2021. Firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Sesuai rekapitulasi keuangan Minggu, tanggal 11 April 2021, jumlah penerimaan 25.811.000, jumlah pengeluaran 17.908.200 rupiah. Saldo minggu ini 7.902.800 rupiah. Saldo minggu lalu 241.487.911 rupiah. Saldo minggu ini 7.902.800 rupiah. Saldo
per tanggal 11 April 2021 Rp248.580.711. Demikian warta jemaat minggu ini bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 259 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Quasimodo Geniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir yang rindu akan air susu murni, diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37, demikian bunyinya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar lawakan Nyai Malvinas, di mana dalam kehidupan orang-orang Batak, ketika ada seorang tua yang sudah uzur dan dia dapat dikatakan dalam level kematian orang Batak, Sormatua Mauli Bulung. Artinya dia sudah mempunyai anak dan putri dan semuanya sudah menikah, dan itu anak-anaknya juga sudah punya cucu. Ngamar nini marnono be anggona tua-tua jaladanga dong, nama juluani ibana marucung. Oleh karena itu, sebagai kebanggaan daripada keturunannya, acara Sormatua Mauli Bulung dilaksanakan. Tetapi apa yang terjadi dalam pesta itu dikatakan bahwa ketika masuk
uduran hula-hula, semua mereka walaupun sudah disepakati bahwa mereka akan memberikan kepada hula-hula mereka sekian sebagai pisau-pisau, sebagai pasitua natonggi dan sebagainya, istilah orang Batak. Mereka memberikan minum, bir, tuak dan sebagainya untuk hula-hula. Karena pesta yang begitu meriah mereka lakukan, pada waktu itu semua orang memuji keluarga itu. Sungguh baik keluarga ini. Mertua mana tua-tua. Tetapi ketika tiba mereka kumpul untuk membicarakan persoalan mengenai pengeluaran, apa yang terjadi. Semua parumain di rumah itu, semua boru daripada keluarga itu, semuanya mulai memakai yang disebut dengan baju panas, sweater yang tertutup sampai leher. Karena apa? Semuanya mengatakan ketika pengeluaran sudah dikatakan bengkak dan itu adalah hasil kesepakatan, tetapi ketika mau mengumpulkan dana untuk membayar semua pengeluaran itu, semuanya mengatakan aswadong diau. Yang waktu pesta ibu-ibu memakai kebaya yang maaf cakep sampai hampir kelihatan dengan kalung, berlian dan sebagainya. Tetapi ketika pesta sudah selesai, pembayaran semua menyimpan dan menutup lehernya. Ketika ditanya kenapa seperti itu, aswadong enaknya nih sonda belgaro mas mueda nina dong warna. Apalah dikatakannya, asuna punah kuina hupi jam doi apunani halak. Asa songon najagar supaya orang lain memuji dan itu hanyalah untuk pamer, tetapi itu tidak miliknya. Ada memang keluarga itu yang mempunyai miliknya, tetapi dia tidak mampu berbagi. Karena apa? Dia merasa bahwa milik itu adalah miliknya sendiri. Dan dalam kumpulan ama PHD Amat juga minggu yang lalu itu Amang Siombing bertanya di situ, kenapa kita sulit untuk memberi dengan sukacita? Karena apa? Karena kita merasa bahwa itu adalah milik kita, itu adalah hanya keperluan kita untuk keperluan kita, dan itu adalah hanya karena hasil usaha kita. Kita tidak mampu melihat itu adalah titipan Tuhan. Nadi palumeho debatadoi tuhita. Yang artinya itu harus kita pergunakan untuk saling membantu, untuk saling menopang. Sehingga dapat dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang harmonis dan saling membantu. Semua dapat bersuka cita. Alemolotadoko do apunaku doi. Dan itu syukur-syukur kalau memang itu masih milik kita. Kalau sempat punya orang juga kita merasa bahwa itu adalah milik kita, itu yang sudah keterlaluan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini ketika minggu Kuasimodo Geniti, yaitu minggu pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Pada khotbah Paskah dikatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa orang yang dibaptis itu adalah dia mati terhisap dalam kematian Yesus Kristus. Artinya dia mati dalam manusia lama supaya dia terhisap juga dalam kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kebangkitan hidup yang baru. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan anak-anak terang. Minggu Kuasimodo Geniti mengatakan seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir pasti itu dianjurkan oleh tenaga medis supaya dia adalah mau menerima makanan dengan ASI murni dari ibunya. Dan itu selalu dianjurkan supaya diberikan 2 tahun untuk bayi. Karena apa? Itu memberikan imun, itu memberikan kekuatan, dan itu memberikan hubungan batin antara ibu dengan anak.
Sehingga seorang anak akan merasakan bahwa ketika orang tuanya itu sakit, menderita, maka anak juga merasa. Dan ketika anak itu sakit juga orang tuanya merasakan itu. Ada hubungan, ada kontak batin antara ibu dan anak itu ketika dia menerima ASI sebagai asupan yang paling utama. Dan dikatakan di situ rindu akan air susu murni. Alain Wangon seperti yang dikatakan, anak-anak bukan lagi anak manusia tapi sudah anak sapi. Karena apa? Baru lahir dia tidak ada lagi ASI yang diberikan tetapi sudah susu sapi. Ketika dia sudah besar juga agak besar yang diberikan sapinesia. Istilah sekarang itu makan semuanya. Artinya apa mereka katakan? Kenapa dikatakan anak sering berontak kepada orang tuanya? Karena apa ya, memang itu sapi. Kalau kita lihat ke baru sapi yang baru lahir, itu akan langsung menendang itu induknya supaya dia bisa berlari ke belakang, berlari berdiri. Ikon tedang domak nai duk nai baru saporat ima bojong sapi anak ni sapi. Tetapi dikatakan kepada kita di sini saat ini, yaitu ketika dikatakan Minggu Kuasi Morgeniti seperti yang baru lahir, orang Kristen dengan kebangkitan Yesus Kristus, dengan baptisan yang dia terima, dia seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu murni, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengarkan, firman Tuhan yang dihidupi, firman Tuhan dilakukan. Dan itu yang akan menggerakkan dia untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga terjadi apa yang dikatakan dengan khotbah minggu kita hari ini. Dikatakan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Kalau dalam Alkitab kita dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat pada waktu itu dikatakan, kalau kita membaca sebelumnya dikatakan di situ bahwa pada jemaat mula-mula bahwa mereka berkumpul bersama-sama di rumah satu orang dan berpindah ke rumah orang lain. Mereka berdoa bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, merasakan bahwa orang lain itu adalah bagian daripada keluarganya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita saat ini sebagai murid-murid Yesus kita dikatakan bahwa keluarga kita semakin meluas, bukan hanya karena hubungan darah. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus, itu yang dipesankan oleh Yesus Kristus ketika Yesus Kristus tergantung di kayu salib, ketika dia mengatakan melihat ibunya, ibu inilah anakmu. Si Yohanes manakmu alania Allah ni au. Itu kata Yesus. Dan kepada Yohanes dikatakan, kepada Yohanes walaupun tidak ada hubungan darah dengan Maria ibu Yesus, tapi Yesus mengatakan karena Yesus maka Yohanes akan memanggil ibu kepada Maria. Dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa kekerabatan kita, kekeluargaan kita semakin besar karena kita adalah orang-orang Kristen. Keluarga kita bukan hanya lagi seperti keluarga Panjaitan, bukan hanya keluarga Manurung, bukan hanya keluarga Simbolon dan Sebastian Tur dan sebagainya, hanya marga-marga, tapi keluarga besar HKBP Bincarung. Dan semakin besar itu adalah semua keluarga HKBP yang saat ini kita dengan program gerakan Rp1.000 kita mau menopang HKBP secara umum. Dikatakan kepada kita bagaimana kita dalam kehidupan kita membangun persekutuan yang saling mengasihi. Dikatakan dengan firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Dan itu selalu dikatakan kepada kita ketika kita membina rumah tangga, harus antara suami dan istri yang dua menjadi satu. Dia menjadi sehati, dia menjadi sejiwa, dia menjadi satu tujuan. Dan dalam gereja kita juga diingatkan bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Ruas ni Kristus do kita dengan berbagai macam talenta yang harus dipergunakan untuk membangun tubuh sehati sejiwa.
Dan itu yang dikatakan ketika ada orang yang sehati sejiwa. Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, di mana dua orang sepakat di dunia ini meminta apapun kepada Bapakku dalam namaku, maka Bapakku di sorga akan memberikannya. Sehati sejiwa maka dia sepakat. Dan itu yang kita selalu katakan ketika ada konseling pernikahan. Rumah tangga suami istri cukup memenuhi syarat untuk meminta apapun. Asalkan suami istri sepakat. Unang sada tu dolok, sada tu toruan. Tetapi harus dua-duanya sehati sejiwa, sepakat dalam kehidupannya. Dan kita juga harus melihat itu dalam kehidupan kita bersama dalam lingkungan HKBP Bincaru. Bagaimana kita mau sehati sejiwa, mau kita dalam kehidupan kita sepakat. Yang pasti kita mau katakan itu dalam kehidupan bersama dua orang saja pun suami istri sering berbenturan, apalagi yang banyak. Tetapi kita diikat oleh kasih Kristus. Tidak harus semua iya. Tetapi ketika sudah dikatakan diambil keputusan, maka kita harus mendukung. Karena apa? Mungkin nih seperti yang dikatakan itu mungkin lebih baik daripada tidak. Untuk semuanya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Dikatakan di situ tadi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu yang dikatakan di situ, dan ini yang diambil oleh Karl Marx. Marxisme, feodalisme yang terjadi. Itu makanya orang Kristen sempat dibenci dunia ini karena apa? Seakan-akan orang Kristen pengikut Karl Marx, karena Karl Marx mengambil model ini. Tidak ada milik pribadi. Semuanya menganggap itu milik bersama. Tetapi perbedaannya cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup orang Kristen dengan yang dia anut oleh yang diajarkan oleh Karl Marx adalah Karl Marx mengatakan bahwa siapapun berhak menjual. Tetapi orang Kristen, cara hidup orang Kristen yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini adalah bahwa yang berhak menjual adalah pemilik. Tang boyat tong mobil ni si bolo gabi jualok kuyong pipiakon igarejaon. Harus simbolon yang menjual itu dan dia akan berikan menjadi keperluan bersama. Tenggabi buat aku saja muna artamuna jualok kualanya milik bersama. Bukan seperti kata orang Madura, semua tanah Tuhan. Makanya di kebun orang juga mereka ambil pisang bukan miliknya, karena apa? Mereka lihat itu adalah tanah Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, itu punya Tuhan, berarti siapapun boleh mengambil. Bukan seperti itu. Tapi dikatakan di situ tidak ada seorang pun yang merasa bahwa itu miliknya sendiri, tapi itu adalah milik bersama. Hatopan. Hidupan nagabi dokon mula hatapor siotati. Adong huria nabadia, huria hatopan. Hatopan itu persekutuan yang di dalamnya bukan hanya secara organisasi, tapi itu persekutuan lahir batin. Persekutuan bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi persekutuan yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan dikatakan di situ semuanya merasa bahwa itu adalah milik bersama. Artab tadui, laidang artam. Waktu kami kuliah dulu itu waktu masih di asrama itu almarhum emeritus pendeta JR Tauruk mantan Deporus itu dulu dosen kami dengan suara kecilnya. Di situ ada kelapa, pohon di kampus ada pohon kelapa dan mahasiswa mengambil, dan ketika itu pohon Pak JR Tauruk lewat, dia lihat itu kenapa di mana itu udah tidak ada kelapanya lagi. Akhirnya ditanya mahasiswa yang di asrama, hanya dia kalapai.
Mama masih wadokon ngawetami Pak pasal buat tome kalapatan iya kalapatan ya lidah kalapam. Artinya apa itu? Tidak semena-mena, tidak hanya sewenang-wenangnya, tetapi kita mau dikatakan milik kita adalah milik bersama, tetapi kita mempunyai hak untuk menjualnya. Ketika kita menjualnya, kita memberikannya dengan ikhlas, dan itu persoalan. Ayat sesudah kita ayat firman Tuhan hari ini ada itu Ananias dan Safira, mereka berbohong. Ayat ni sisa Ananias dan Safira menjual hartana, dan mereka berhak itu tidak memberikan semuanya, tetapi mereka menjadi mati karena apa? Berbohong, berdusta. Dan itu yang dikatakan oleh hukum Taurat yang ke-9, berbohong itu Tuhan paling benci. Karena apa? Untuk menutupi kebohongan satu kebohongan, kita akan buka 10 kebohongan yang lain. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, ngapain harus berbohong? Jaladang ngondok konot taruh kono ibaga sanguluta yang disebut dengan itu bohong nabadia. Gabus nabadia, tidak ada itu. Era transparansi mengatakan sekarang ini ya memang itu. Kalau mau diomongin orang silahkan. Itulah kehidupan itu. Itulah transparansi itu. Tetapi Ananias dan Safira itu mengatakan idoholan nasaido. Kalau mereka mengatakan memang kami jual sekian dan kami mau serahkan sekian untuk gereja, tidak ada masalah. Tapi olani hidup. Dan itu sudah disepakati, mereka sepakat untuk berbohong Ananias dan Safira sehingga mereka mati, dan tidak ada yang melihat mereka. Istrinya juga tidak melihat Ananias ketika dia sudah dikuburkan. Begitu juga Safira meninggal langsung dikuburkan. Dikatakan di situ yang kedua, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dikatakan di situ tidak ada yang berkekurangan. Karena apa? Saling berbagi. Karena apa? Karena mereka saling merasakan bahwa orang lain itu adalah saudaranya. Orang lain itu adalah bagian daripada hidupnya. Oleh karena itu mereka berbagi. Dan itu yang mungkin kita katakan, ada orang negatif menilai dengan adat Batak yang sering mengatakan, mendiskreditkan orang Batak habis-habis di adat. 60% penghasilan orang Batak adalah untuk adat. Karena apa? Orang Batak dengan kekerabatannya bukan hanya sampai kepada kakek, nenek, opung, tetapi sampai kepada bonanyari, tulang rorobok dan sebagainya. Dan dia akan mengikuti adat, tapi seperti yang dikatakan istilah orang Batak si soli-soli, dan itu dikatakan bahwa tidak ada orang Batak yang miskin hanya karena adat. Karena apa? Pada saatnya setiap orang Batak bisa melakukan adat. Karena apa? Dia memberi sekarang, nanti suatu saat dia akan menerima. Ai utang nio pukku gabi gararokku don wangi alanya horong hula-hula, horong boru. Dan itulah keadaan kehidupan itu, bahwa orang Batak sudah membuat itu, bahwa semuanya itu menjadi bersama. Dan dikatakan di situ tidak ada yang kekurangan karena semuanya mau berbagi. Mereka merasakan bahwa bagian mereka bukan hanya milik mereka sendiri, tapi milik orang lain, dan itu dibagi. Kalau dikatakan di situ bahwa itu adalah dikelola oleh gereja. Dan disinilah fungsi daripada para tahun bendahara gereja untuk mengelola dengan baik harta yang dipercayakan oleh jemaat.
Dan dikatakan di situ mereka berbagi bersama, berbagi dengan penuh sukacita. Dan dikatakan yang ketiga dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kemudian dikatakan di situ mereka mempersembahkan hartanya, mereka mempersembahkan semua yang mereka miliki sebagai persembahan yang kudus, dan mereka melakukan itu dengan tulus ikhlas tanpa ada yang mereka persembahan yang tulus. Dia berikan, dia jual, dia serahkan, dia berikan itu dengan tulus, dengan rela, tidak dengan terpaksa. Hidup banagabi sa idokon, melihat bata kidok domar tua mana mengalehan, sialas ni roha, unang marungut-ungut. Jangan bersungut-sungut memberi, jangan karena terpaksa. Apalagi seperti yang dikatakan, belum diberi sudah bersungut-sungut. Sunang gue lihat dope alinga manarita nga marungut-ungut nga saha tuwo si barbar lusung. Belum diberikan. Tetapi dikatakan di situ bahwa dikatakan tadi di situ yaitu Barnabas atau Yusuf dikatakan di situ bahwa dia memberi dengan menjual hartanya, dia berikan dengan tulus. Itu semuanya dikelola oleh para rasul dan itu dikelola oleh gereja sehingga itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang-orang miskin terbantu karena apa? Orang-orang kaya memberi. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika dikatakan dalam kehidupan kita sebagaimana nama minggu kita, Minggu Quasimodo-Geniti, jadilah seperti bayi yang rindu akan makanan utama yang rohani yaitu firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan dan merenungkan itu dan melakukan itu. Dan kalau saat ini remaja dan Naposo Bulung akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Paskah, kegiatan perlombaan, pertandingan mereka, di mana mereka akan merajut kebersamaan mereka dengan band. Dikatakan band tidak akan pernah harmonis bagus kalau antara pemain tidak harmonis. Harus mampu mendengar, harus mampu memberi. Sama seperti kor. Moludang dangulu manangiho suara di donganna. Sega kor. Tidak akan pernah harmonis. Jadi tidak hanya menonjolkan suaranya, tapi dia menyesuaikan dengan orang lain. Hidup banagabi. Waktu saya melayani di Sihorbo, ada seorang ibu, suaranya tinggi, tetapi dia tidak akan pernah bisa masuk dengan kor. Karena apa? Dia suaranya menonjol sendiri. Kalau vokal solo iya. Dan ketika itu dia bilang, Amang sebenarnya saya mau kor, tapi cobalah dengarkan yang di sampingmu. Baru itu kau sesuaikan. Jangan hanya keinginanmu sendiri. Sehingga dia mulai itu. Tidak lagi semua dia kuras itu tenaganya, suaranya dia keluarkan. Tapi pada akhirnya mereka bisa bersama-sama. Dan itu yang dikatakan untuk anak-anak remaja Naposo Bulung. Mari jalan rajut kebersamaan. Mulai dari gereja. Bagaimana setiap anak sekolah, anak remaja dan Naposo Bulung dalam kehidupan mereka itu peduli dengan sesamanya dan peduli dengan orang tuanya. Kalau firman Tuhan mengatakan tadi, semua merasakan bahwa dia bagian daripada orang lain. Bagian dari persekutuan, maka kita jangan meninggalkan persekutuan kita. Yang kedua dikatakan kepada kita, mari kita dalam kehidupan kita dituntut dalam kehidupan bersama-sama gereja kita, yaitu seia sekata, sehati sejiwa yang dikatakan di situ. Bagaimana kita dalam kehidupan kita mau saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan kita. Jujur kita katakan pada waktu kami ada pertemuan dialog kerukunan intern umat Kristiani
di gereja Osja yang di Dadali, itu uskup dari gereja Osja itu mengatakan, Pak, itu gimana itu? Kemarin waktu kegiatan di gereja dalam rangka Paskah, Mas Kristen juga mengatakan itu banyak amat di situ, orang-orang di situ yang jaga. Katakan memang itulah mungkin HKBP Bincarung, 39 personil menjaga sampai angkatan udara ada di situ dengan mobil gegananya. Memang satu sisi kami kewalahan untuk memberikan yang disebut dengan fasilitas. Tetapi di sisi lain mungkin itu yang mau kita katakan dan itu yang mau kita syukuri. Ketika gereja kita pun tidak diberikan izin IMB-nya, tetapi kita mau mengatakan bahwa HKBP Bincarung sudah diakui ada di Kota Bogor. Ada orang-orang yang mau berjaga dan di sini dikatakan seperti dia kata-kata itu mereka kagum melihat banyaknya orang di sini. Waktu itu apart yang datang ke gereja kita waktu berjaga-jaga dalam malam Paskah dan juga Jumat Agung dan juga waktu Pasion. Tetapi kita mau katakan di situ itulah dia bagaimana HKBP Bincarung semakin menunjukkan yaitu eksisnya Bincarung walaupun dengan tidak adanya IMB, tapi kita mau menunjukkan HKBP Bincarung ada yaitu ketika kita di sini ruas Parhalado sehati sejiwa kita mampu saling menopang, kita hilangkan perbedaan-perbedaan yang membuat kita gontok-gontokan, tapi mari kita saling menyelami bagaimana orang lain juga. Bagaimana kita juga dipahami orang lain, seharusnya kita juga memahami. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, maka perbuatlah demikian juga. Kita dituntut untuk proaktif, bukan mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan kepentingan bersama kita. Yang terakhir dikatakan kepada kita, mari berbagi dengan talenta-talenta yang ada pada kita. Kita ada yang menjadi jari kelingking, ada menjadi jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi telinga. Dikatakan kepada kita, mari lakukan tugas kita untuk membangun tubuh Kristus, yaitu HKBP Bincarung yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Dia adalah juru selamat dunia. Selamat hari Minggu, Quasimodo Geniti, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu murni. Selamat melakukan kegiatan-kegiatan Prapaskah Remaja Naposo Bulung HKBP Bincarung. Biarlah melalui kegiatan Prapaskah dan Paskah Remaja Naposo Bulung, maka iman remaja Naposo Bulung semakin diteguhkan dan persekutuan remaja Naposo Bulung semakin diikat oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami masing-masing, di mana ketika pada minggu yang lalu kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, sehingga kami tidak lagi berakhir dalam kematian, tetapi kami akan memperoleh kehidupan yang baru. Kami sama seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu murni, supaya kami bisa bertumbuh kembang. Begitu juga firman-Mu pada saat ini, pada Minggu Quasimodo Geniti sudah mengingatkan kami ketika kami selalu bergantung dan memakan makan rohani, yaitu melalui pendengaran kami akan firman-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami merenungkan dan kami berusaha untuk melakukannya. Kami dapat melakukan kegiatan kami dapat membangun persekutuan bersama dengan orang-orang di sekitar kami, baik dalam rumah maupun dalam kategorial maupun secara khusus di gerejamu HKBP Bincarung, sehingga HKBP Bincarung sebagai tubuh Kristus juga akan menjadi tempat Tuhan Allah Tuhan untuk memberitakan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Begitu juga pada saat ini firman
mengatakan kepada kami supaya kami melihat bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kami, baik itu sebagai talenta-talenta kami, baik itu sebagai harta benda yang ada pada kami, baik tenaga-tenaga yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan, kepandaian, kepintaran, itu adalah yang dititipkan Tuhan kepada kami, dan itu harus kami pergunakan untuk kebaikan daripada orang-orang di sekitar kami, untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejamu HKBP Bincarung. Bapa sorga, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami juga senantiasa melihat bahwa kami dengan apa yang ada pada kami itu adalah bagian daripada gereja HKBP Bincarung, bagian daripada keluarga-keluarga besar kami, sehingga kami juga akan memakai itu semuanya untuk membangun, memberikan yang terbaik ya Tuhan, supaya dengan kerelaan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, baik melalui pikiran, baik melalui pengetahuan, baik melalui tenaga maupun harta benda, maka orang-orang di sekitar kami juga akan merasakan sukacita dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa surga, kami juga mau bersyukur pada saat ini ya Tuhan, ketika Engkau telah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini ya Tuhan mereka sedang berduka ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu dalam duka cita mereka juga. Tuhan peduli kepada mereka, Tuhan juga senantiasa mengasihi mereka, sehingga mereka juga akan senantiasa terhibur ya Tuhan. Bapa surga, kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas berkat pertolongan-Mu juga ya Tuhan, melalui tim medis yang mengoperasi saudara kami Neti Sitorus ya Tuhan di Rumah Sakit Fatmawati, sehingga kista yang di dalam tubuhnya bisa diambil ya Tuhan, dan itu semua adalah mujizat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan Neti Sitorus. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dia ketika kista itu sudah diambil ya Tuhan, berikan kesehatan kepada dia sehingga dia bisa menjalani kehidupannya, dia bisa mengikuti kuliahnya ke depannya Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupannya, terutama kepada orang tuanya Tuhan, yaitu Astor ya Tuhan dengan Inang Boru Tapia. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dan juga keluarga besar mereka, supaya mereka senantiasa juga hanya berharap kepada-Mu saja, bahwa apapun terjadi dalam kehidupan baru mereka, bahwa Tuhan peduli, Tuhan tahu, dan Tuhan juga mengasihi, dan Tuhan akan memampukan mereka untuk menghadapi semuanya itu dengan senantiasa berharap hanya pada-Mu saja Tuhan. Bapa surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap makan dan minuman serta obat-obat dan terapi yang mereka pergunakan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami Rudi Sitorus ya Tuhan, Reni Tambunan, Inang Mary Manik ya Tuhan, dan juga Amang Erwanto Siregar Tuhan, yang pada saat ini mungkin mereka juga masih merasakan proses penyembuhan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat dalam kehidupan mereka, dalam kelemahan mereka juga kuasa-Mu, kekuatan-Mu semakin nyata, sehingga mereka juga akan senantiasa bersuka cita menjalani kehidupan mereka, dan dengan pertolongan-Mu saja Tuhan, mereka juga akan mampu untuk mencukupkan segala keperluan kehidupan mereka Tuhan, perubatan mereka. Om surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak gereja-Mu ya Tuhan, yang pada akhir ini ya Tuhan, mereka juga akan menghadapi ujian sekolah, terutama di tingkat SLTP ya Tuhan, yang mereka akan mengakhiri masa sekolah mereka di tingkat SLTP melalui ujian sekolah mereka. Biarlah Tuhan memberikan roh kepandaian kepada mereka, Engkau berikan kesemangat kepada anak-anak kami supaya mereka juga bisa berhasil dalam ujian sekolah mereka, dan pada waktunya mereka juga bisa melanjut ke tingkat sekolah yang lebih tinggi ya Tuhan. Berkati juga setiap orang tua dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga senantiasa memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka ya Tuhan. Bapa surga, kami juga mau berdoa secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kegiatan Prapaskah dan juga pada waktunya pesta puncak Paskah daripada remaja Napos sebelum gereja HKBP Bincarung. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap kegiatan anak-anak ini dalam setiap perlombaan-perlombaan. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga anak-anak ini juga senantiasa semakin rindu untuk bersekutu dan melayani di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Bincarung, dan mereka menjadi cikal bakal gereja-Mu pada waktu yang akan datang. Bapa surga, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kami, berkati juga pemerintah kami, berkati juga para pemimpin gereja-Mu baik dari tingkat pusat sampai di gereja masing-masing, sehingga semuanya kebijakan-kebijakan baik di pemerintahan maupun dalam gereja-Mu itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi setiap orang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan Kidung Jemaat nomor 249 mulai dari ayat yang pertama. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada warta tambahan di mana pada tanggal 25 yang akan datang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai sagu hati untuk Amang Sintua WH Sinaga yang akan memasuki masa pensiun. Tanggal 24 April adalah ulang tahun ke-65 Amang Sinaga. Oleh karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk itu. Tuhan Yesus memberkati.